Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Hermana dengan NPM 25312080. Saya dari kelas IF25B. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika dan data, fondasi analisis, dan pengambilan keputusan di era digital. Nah, apa itu statistika? Secara esensial, statistika adalah ilmu yang mempelajari proses mengelola data. Ini mencakup perencanaan, pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Pertama, memberikan kerangka kerja logis untuk menarik kesimpulan yang valid dari kumpulan informasi yang berantakan. Kedua, meminimalkan ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan, baik di bidang sains, bisnis, maupun pemerintahan. Dan yang terakhir, mengubah data mentah menjadi wawasan atau insight yang dapat ditindaklanjuti. Statistika versus statistik. Nah, statistika atau ilmu merupakan metode keilmuan atau metode yang digunakan untuk merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Fokus pada proses metodologi yang digunakan agar hasil yang didapatkan valid dan representatif terhadap populasi sebenarnya. Statistik atau hasil atau angka, kumpulan data, bilangan, maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan suatu persoalan. Seringkali merujuk pada nilai yang dihitung dari sebuah sampel. Contoh, rata-rata sampel di bawah ini. Memahami data. Klasifikasi data. Yang pertama ada data kualitatif. Data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka, melainkan menggambarkan karakteristik atau kategori tertentu. Sering disebut data kategorik. Contoh, warna mata, profesi, opini pelanggan. Kedua ada kuantitatif diskrit. Data yang berupa angka bulat dan merupakan hasil dari proses menghitung, tidak memiliki nilai desimal yang bermakna. Contoh, jumlah anak dalam keluarga, jumlah mobil di parkiran. Yang ketiga dan yang terakhir, kuantitatif kontinu. Data yang diperoleh dari proses mengukur dan dapat mengambil sembarang nilai dalam suatu interval, termasuk desimal. Contoh, tinggi badan, berat benda, dan suhu ruangan. Skala pengukuran data. Nominal. Skala paling dasar, hanya membedakan kategori tanpa urutan, misal jenis kelamin, golongan darah. Ordinal, kategori memiliki urutan atau tingkatan yang bermakna, tetapi jarak antar tingkat tidak dapat diukur pasti, misal tingkat kepuasan atau peringkat. Interval, memiliki urutan dan jarak numerik yang sama antar titik, tapi tidak memiliki nilai nol mutlak, misal suhu Celcius tahun kalender. Yang terakhir, rasio skala tertinggi, memiliki urutan, jarak pasti, dan nilai nol mutlak yang bermakna ketiadaan sifat, misal berat badan, pendapatan. Dua cabang utama statistika. Pertama ada statistika deskriptif, berfokus pada pengumpulan, peringkasan, dan penyajian data agar mudah dipahami, meliputi visualisasi dan ukuran pemusatan, median, dan modus. Kedua, statistika inferensial, menggunakan data sampel untuk membuat estimasi keputusan, prediksi, dan generalisasi terhadap populasi secara keseluruhan menggunakan teori probabilitas. Metode pengumpulan data. Kualitas analisis statistik sangat bergantung pada integritas pengumpulan data awal. Tiga metode utama meliputi yang pertama ada survei atau kuesioner, mengumpulkan opini atau fakta langsung dari individu. Biasanya menggunakan daftar pertanyaan terstruktur, sangat efisien untuk populasi besar. Yang kedua ada observasi, mengamati dan mencatat fenomena secara langsung tanpa melakukan intervensi meminimalisir bias pelaporan. Ketiga, dan yang terakhir, eksperimen. Manipulasi variabel secara terkontrol untuk menguji hipotesis sebab dan akibat, sangat umum di bidang medis dan sains. Adopsi analisis data di Departemen Bisnis. Ikut contohnya. Ada di sini ada pemasaran 88%, marketing, ada keuangan atau finansial 75%, operasional atau OPS 65%, SDM atau HR 40%. Nah, visualisasi data berupa grafik batak ini secara instan menyampaikan bahwa pemasaran adalah pengadopsi tertinggi analisis statistik dalam strategi modern dibandingkan data SDM yang masih memiliki ruang besar untuk berkembang. Tipe data di era big data. Ini contohnya data tidak terstruktur itu ada 80% berupa teks, video, dan media sosial.
Nah, data yang terstruktur ada 15%, database relasional atau SQL, dan yang terakhir data semi terstruktur ada 5%, format XML atau JSON. Nah, mayoritas data yang diproduksi saat ini adalah tidak terstruktur. Tantangan utama ilmu statistika dan sains data saat ini adalah mengekstraksi nilai dari jenis data yang berantakan ini. Mengapa data dan statistika penting? Ledakan informasi global. Ada dari 2,5 kuantilion bit. Itulah estimasi jumlah data yang diproduksi umat manusia setiap harinya di seluruh dunia. Angka ini setara dengan ratusan juta perpustakaan informasi. Tanpa statistika, kumpulan data raksasa ini tidak lebih dari sekedar noise atau gangguan. Statistika memberikan kita lensa untuk melihat sinyal di tengah kebisikan informasi. Terima kasih. Sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.